Halo, nama saya Cakra Virajati. Saya adalah pendiri dari aktivis dan juga inisiator dari Jogja Tea Festival. Nah, untuk Jogja Tea Festival ini sebenarnya adalah kali kedua setelah di tahun 2021 kita juga sudah selenggarakan di daerah Sleman. Waktu itu konsepnya sih kecil-kecilan karena memang waktu itu masih PPKR. Belum yang besar banget seperti sekarang ini. Jadi masih terbatas semuanya, baik sponsor, peserta, dan sebagainya. Tapi ternyata antusiasme warga Yogyakarta, pecinta teh itu luar biasa banget. Nah, ini di tahun 2022 ini adalah tahun kedua kita untuk menyelenggarakan Jogja Tea Festival. Bedanya dengan tahun ini, kita mengangkat yang pertama adalah culture, yang kedua adalah wellness, dan yang ketiga adalah inklusif. Jadi kita pengen teh ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Karena bagi saya, banyak banget yang menganggap bahwa teh itu hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, inklusivitas di sini adalah teh dan teman-temannya. Makanya di tea market ini, teman-teman bisa mendapatkan tenan-tenan seperti cookies, seperti herbal minuman yang lain dan sebagainya. Jadi kita pengen acara ini inklusif gitu, bebas untuk siapapun. Dan acara ini diselenggarakan di Gadri Resto hari ini di tanggal 10 September 2022. Mungkin gitu dulu cerita tentang Jogja Fest. Nama saya Omar Sarif. Asal saya sih dari Magelang, Pak. Asal saya Magelang, cuman saya tinggal untuk tempat tinggal ini pindah-pindah nih, kebetulan nomaden nih. Terakhir saya di Jakarta sekitar 15 tahun. Kemudian sekarang saya di Jawa Tengah, di Pekalongan. Kalau background saya sebenarnya kita itu emang bisnis kita di teh. Tapi bisnis itu berangkat dari hobi sebenarnya. Pada awalnya saya hobi dengan teh. Kemudian saya mulai bertemu dengan beberapa tester, namanya tester. Saya belajar dari mereka. Kemudian saya mulai bisnis. Itu pun eksidental lah, maksudnya mulai berbisnis pelan-pelan. Akhirnya kerjaan saya lama saya tinggal, saya fokus di situ. Udah saya bisnis, saya belajar untuk mendalami. Saya mungkin ada 7-8 kali saya ke Cina, saya belajar di sana, di Tiongkok ya. Karena tempat lahirnya teh di sana, apalagi kan tuntunan agama. Utlubul ilma walau bisin katanya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi ya saya berangkat ke sana. Sekarang kita banyak mendampingi beberapa petani untuk bikin specialty Indonesia di beberapa daerah. Bisnis saya tetap jalan seperti biasanya. Kalau untuk yang specialty, kita mendampingi petani dan sebagainya, ya hanya sekedar buat senang-senang lah. Artinya kalau secara bisnis juga belum bisa diharapkan, namun bukan itu poinnya. Jadi kita pengen ngangkat nama Indonesia. Yang saat ini dengan petani-petani ini kita tergabung di koperasi, namanya Koperasi Kenes. Koperasi Kenes itu koperasi pendidikan sebenarnya di Jogja. Koperasi kepakaran, nah, ada pakar teh, ada pakar kopi, pakar farming, kayak resbed dan sebagainya. Lokasinya di Condong Catur, ya. Kenes ini lagi concern sekarang membangun beberapa kerjasama dengan beberapa petani. Saat ini baru di Jawa Tengah sama di Jawa Barat. Kita ngajarin petani gimana caranya bikin teh yang enak. Karena potensinya Indonesia luar biasa. Saya mulai ngajarin petani itu di 2016-2017. Dan sekarang hasilnya? Hasilnya beberapa produk sudah diserap beberapa pembeli. Artinya kan kita bantu mereka juga menjamin pasar, beberapa pembeli di lokal, terutama di lokal. Ya untuk yang di luar juga ada, cuman nggak banyak karena baru start lah istilahnya. Kemudian kemarin kita dihantam dengan pandemi COVID-19, itu kan efeknya juga luar biasa, terutama di tingkat petani. Sempat berhenti ya karena pasarnya nggak ngangkat, dan ini kayaknya pandemi udah selesai tapi juga belum 100% pulih. Tapi saya yakin ke depan ini luar biasa kan, potensi kita ini luar biasa. Kelas petani itu supaya mereka bikin artisan-artisan di tempatnya mereka masing-masing. Sekarang saya pengen sekali untuk membangkitkan ini, mengajak petani supaya mereka jadi artisan tea.
untuk bikin produk artisan dari daerahnya, dari tanah miliknya sendiri yang ditanam tehnya oleh dia sendiri. Karena selama ini mereka hanya jual pucuk, mereka nggak ngerti. Hanya saya sifatnya hanya sharing knowledge saja sih, saya sifatnya hanya sharing. Nanti tanggal 8 bulan depan pembeli kita dari Prancis mau datang. Tantangannya apa nih untuk menghadapi artisan lokal nasional? Ya knowledge ini belum tersebar dengan baik. Mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka tahu tehnya mereka selalu yang terbaik. Mereka bilang teh kita ini yang terbaik. Oke, tehmu terbaik. Baik apanya? Sisi uniknya di mana gitu, kelebihannya apa gitu kan. Tapi setelah kita kasih lihat teh-teh lain bahkan dari Tiongkok, kemudian dari India, kita cobain sama mereka. Oh ternyata ada teh seperti ini ya. Nah ini gampang bisa dibuat dengan pucuk yang Anda punya. Bisa sekali. Yang mirip dengan Darjeeling, meskipun bukan Darjeeling, dari India bisa. Yang mirip-mirip dengan Tiongkok sana bisa. Mau mirip-mirip dengan Taiwan bisa. Mirip-mirip dengan Jepang pun bisa sebenarnya dibuat. Bukan nggak mungkin gitu loh, mungkin banget. Justru salah satu kelebihan secara geografis kita ini karena daerah Katulistiwa, kadar taninya tinggi karena sinaran mataharinya lebih banyak dibanding yang lain. Ya, itulah kelebihannya. Yang kita lakukan itu kecil, Pak. Baru beberapa petani. Kita belum massal. Semangatnya ingin mengangkat specialty Indonesia di tingkat petani yang sepertinya memang perlu mendapat perhatian. Begitu care-nya Mas Omar terhadap petani? Saya care karena ya apalagi kan saya sebenarnya orang Jawa Tengah asalnya. Saya ingin ngangkat nih Jawa Tengah ini. Ini ada teh yang good quality lah, at least good quality. Kita nggak akan bilang bahwa teh kita the best terbaik dan sebagainya enggak. Tapi tahun lalu teh kita menang di kompetisi internasional teh di Prancis. Kita dapat penghargaan. Mas Omar, komennya tuh tentang adanya Jogja Tea Festival ini setelah pandemi mulai mereda. Mendorong anak-anak muda. Teh itu kan awalnya sebenarnya dianggap minumannya orang-orang tua, orang pensiun, orang tua, sudah sepuh dan sebagainya kan gitu. Tapi enggak, sekarang ada fancy teh mewah kayak tea blend begitu dengan aroma buah, bunga-bunga dan sebagainya. Teh itu enggak cuman segitu aja, bahkan yang selain teh pun sekarang namanya teh seperti peppermint, chamomile. Itu kan dipanggil teh juga. Tapi kalau dari arti bahasa sendiri, teh itu kan dari pohon teh sebenarnya. Jadi sekarang spektrumnya lebih luas. Harapannya ya dengan kalau anak muda ini sudah mulai. Saya ini kalau semakin banyak orang minum teh, suka dengan teh, saya senang. Kita nggak harus bisnis, nggak apa-apa. Nggak mau bisnis, nggak apa-apa. Semakin banyak brand baru, semakin banyak orang mengapresiasi teh, itu sudah cukup membuat saya lumayan puas. Antusiasmenya luar biasa, buktinya dengan adanya brand-brand baru ini, bahkan ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Yang saya baru tahu, ini luar biasa. Ini menurut saya sebuah inisiatif yang luar biasa, yang pantas dihargai, ya, terutama karena sekarang ini boleh dikatakan Indonesia ini sedang mendapatkan bonus demografi, ya, di mana para peminum teh ke depan itu kebanyakan harusnya anak-anak muda. Jadi jika kemudian inisiatif seperti ini adalah muncul dari mereka-mereka dari generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda, ini akan membuat keberlanjutan dari produksi teh Indonesia itu lebih mendapatkan jaminan, ya, bahwa ini produk asli Indonesia yang kita juga sudah mempunyai bukti yang panjang bahwa kualitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia punya sejarah panjang untuk mengekspor teh dan ke depan, dan ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Anak-anak muda ini sudah berkreasi dengan kita menyebut sebagai produk artisan. Ya, mereka menjadi artis, mereka hadir dalam produk mereka mulai dari hulu, kemudian di manufacturing, ya, dan bahkan kemudian sampai kepada penyajian. Ya, dan ini berkembang cukup luar biasa belakangan ini, maka semakin sering ada festival seperti ini, maka harapannya akan tumbuh lebih banyak lagi generasi muda yang tidak hanya akan menjadi pemain teh, tapi juga akan menjadi peminum teh dengan cara yang di-create oleh teman-teman mereka. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Rahmat. Hai.
Hai, aku Ica. Aku selaku ketua festival dari Jogja Tea Festival 2022. Jadi Jogja Tea Festival adalah acara di mana komunitas-komunitas teh pecinta teh Indonesia dari mana-mana itu datang pada hari ini di Gadri Resto. Kebetulan acaranya kita berkumpul bersama-sama. Acara tersebut pagi tadi sudah dibuka oleh Bapak Rahmat Gunadi selaku Ketua Dewan Tea Indonesia dan juga oleh Cakra Virajati selaku Ketua Aktivis Indonesia. Oke, rangkaian acara Jogja Tea Festival kita sudah lakukan dari beberapa minggu lalu. Jadi ada road to, kita juga ada online, jadi kita TikTok namanya. TikToknya waktu itu kita ada juga yang membahas tentang teh dan kesehatan, fakta atau hoax bersama Maria Stefani dari Food Scientist dan Healthy Lifestyle Terus juga ada Dr. Satria dari Medical Doctor and Healthy Lifestyle. Jadi beberapa acara juga kita selenggarakan online. Selain itu juga kita bicara waktu online, kita juga ada tradisi teh Nusantara bersama Mbak Rizky Nurindiani selaku antropologis dan head editor of Bumbu Magazine. Jadi acara kita buat dari road to hingga offline juga. Jadi offline kita ada tur dalam Joyokusuma. Jadi kita mengenal bagaimana isi dalam ruangannya seperti apa, barang-barangnya, sejarahnya seperti apa. Dan kita juga ada kelas yaitu workshop basic Indonesian Tea bersama Bapak Omar Syarif. Beliau adalah Tea Master Indonesia. Ada juga kelas basic to tea blend bersama Cakra Virajati selaku Tea Master Champion. Juga ada yuk belajar bikin minuman herbal untuk anak-anak. Jadi ini adalah rangkaian yang inklusif juga. Kita bikin khusus anak-anak, biasanya anak-anak gak ada acaranya, kita bikin itu bersama Saika. Terus juga ada rangkaian lainnya, ada Indonesia Sketcher Yogyakarta. Jadi itu mereka komunitas yang suka melukis. Nah kali ini karena temanya kita ada di acara teh, melukisnya dengan teh seperti itu. Jadi acara ini sangat terbuka untuk umum dan siapapun baik pencinta teh maupun yang pengen kenal lebih dekat dengan teh boleh banget seperti itu. Nah, untuk membiasakan anak-anak muda itu mengenal teh lebih dekat, kita juga mengadakan workshop afternoon tea bareng Ibu Gusti Joyokusumo. Di sana kita bisa mendapatkan experience melihat tarian gole ayun-ayun, terus house tour, welcome drink, dan berbagai macam makanan yang disediakan dari Gadri Resto yang tentunya klasik dan modern yang bisa diracik jadi satu seperti itu. Jadi kita Jogja Tea Festival memang membuat komunitas ini, acara ini untuk anak-anak biar tertarik pada dunia teh. Dan juga ada Jogja Tea Mixology Competition di mana nanti para peserta akan meracik minuman-minuman melalui teh dan juga ada manual brewing competition. Jadi rangkaian acaranya sangat beragam dan kami ingin para peserta, para hadirin semuanya, pengunjung juga bisa terlibat. Ada juga tenan-tenan di mana ada artisan-artisan tea, ada juga makanan-makanan yang wellness karena juga kita mengangkat tema wellness seperti itu. Jadi wellness, culture, dan inklusif adalah tema Jogja Tea Fest tahun ini. Terima kasih.